Salam, haleluya. Apa kabar saudara? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti memberkati kita. Pasti luar biasa. Dan sebelum kita diberkati Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari sukacita. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami. Menjadi berkat, menjadi mujizat, dan menjadi jalan keluar. Semua yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hari ini hari damai sejahtera, hari sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca 2 Tawarik 24 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2, saudara. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Arti nama Yoas sendiri, saudara, adalah Allah membantu, Allah memihak. Raja Yoas termasuk beruntung karena menjadi raja di usia yang sangat muda belia, 7 tahun. Saudara bisa bayangkan umur 7 tahun sudah menjadi raja, sudah menjadi pimpinan, sudah menjadi orang nomor 1 di negerinya. Ini tentu adalah berkat yang luar biasa, saudara. Dan dia memerintah di Yerusalem selama 40 tahun. Ini juga masa yang lama, masa yang luar biasa. Masa yang cukup untuk membuat dia dan membuktikan kehebatannya, membuktikan pemerintahannya yang luar biasa, saudara. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Tema hari ini, saudara, selama hidup. Ini yang hebat, ini yang luar biasa. Karena ada kata selama hidup Imam Yoyada. Jadi, Raja Yoas hidup benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada, saudara. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Ada orang yang mau melakukan apa yang benar, yang mau ikut Tuhan, yang mau melayani Tuhan, mau menjadi berkat selama hidup seorang imam. Seorang yang menjadi panutan. Tapi sesudah itu tidak lagi, saudara. Ini yang sangat disayangkan. Kalau kita lihat di sini, kita akan lihat beberapa hal yang indah. Mengapa selama hidup Imam Yoyada? Karena yang pertama, Imam Yoyada menyelamatkannya dari pembunuhan Atalia, ibu Raja Ahasya. Yang kedua, Yoas berhutang nyawa pada Imam Yoyada dan Yoseba, istri Yoyada, seumur hidupnya. Jadi Yoas punya hutang. Inilah hutang nyawa, saudara. Jadi kalau seorang hutang nyawa, orang itu harus membayar selama umur hidupnya. Orang itu harus membuktikan janjinya. Dan Yoas berjanji bahwa dia akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Imam Yoyada selama hidup Imam Yoyada. Yang menarik di sini, saudara, apa saja yang dikerjakan oleh Yoas selama hidup Imam Yoyada? Yang pertama, di 2 Tawarik 24 ayat yang kedua, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yang kedua, 2 Tawarik 24 ayat yang keempat, kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Dia ingin merenovasi rumah Tuhan. Dia ingin memperbaiki rumah Tuhan yang rusak. Ini luar biasa, saudara. Ada seorang pemimpin yang mau membangun rumah Tuhan, merenovasinya. Kalau orang nomor 1, kalau orang penting di negeri itu, turun tangan mau membangun sebuah rumah Tuhan dan memperbaikinya, pasti luar biasa. Pasti lancar. Karena semua izin, semua yang diperlukan, semua yang dibutuhkan, akan diberikan, saudara. Dia bisa berbuat apa saja untuk memperlancar pembangunan rumah Tuhan. Jadi, Yoas punya maksud yang mulia. Dia ingin merenovasi rumah Tuhan. Kalau saja semua pemimpin seperti ini, saudara, pasti luar biasa. Pasti negeri di mana rakyatnya tinggal akan menjadi negeri yang luar biasa. Karena rumah Tuhan, tempat beribadah, tempat memuji Tuhan, diperbaiki,
mendapat perhatian, mendapat bantuan. Itu artinya Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan melihat hati mereka, Tuhan melihat kerja keras mereka, Tuhan melihat pelayanan mereka. Negeri mereka akan menjadi negeri yang luar biasa, negeri yang hebat, saudara. Yang ketiga dikatakan di sini, di 2 Tawarik 24 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera. Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yehuda dan bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaat Israel untuk kemah tempat hukum Allah. Dua hal yang dilakukan di sini. Yang pertama, mengumpulkan para imam dan orang Lewi untuk mengumpulkan uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Tuhan setiap tahun. Jadi harus kontinu, harus selalu. Tapi orang Lewi tidak melakukannya, saudara. Ini sangat disayangkan. Perintah raja tidak dilakukannya. Yang kedua, raja menegur Imam Yehuda. Mengapa dia tidak menuntut orang Lewi? Dia tidak memberikan peringatan. Dia tidak menegurnya. Karena ini adalah sebuah kerugian. Waktu berjalan. Kalau tidak segera diselesaikan, pembangunan rumah Tuhan akan terhambat. Yoas ingin semua rakyat terlibat. Tidak ada satupun yang tidak terlibat. Mereka bukan hanya penonton. Mereka bukan hanya menonton saja, saudara. Tapi mereka terlibat dan mereka saling membantu dan bekerja sama. Yoas tahu, dengan bekerja sama antara pemerintah dan rakyat, pasti semuanya akan lancar, saudara. Semua pekerjaan akan lancar, apapun pekerjaannya. Kalau dalam satu negeri ada kerjasama yang luar biasa antara pemerintah dengan rakyatnya, pasti negeri itu akan menjadi negeri yang hebat, negeri yang luar biasa. Pembangunan apapun akan lancar, saudara. Tapi kalau tidak ada kerjasama, orang-orang yang dipilih tidak mau melakukan tugas dengan baik, tidak akan terjadi, tidak akan terwujud, dan tidak akan terlaksana, saudara. Jadi, Yoas menunjukkan wibawanya, menunjukkan ketegasannya. Dia ingin Imam Yehuda menegur orang-orang Lewi. Yang keempat dikatakan di sini, di 2 Tawarik 24 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Ia menyuruh mengumumkan di depan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Akhirnya Raja Yoas turun langsung. Dia yang langsung mengerjakannya. Dengan cara bagaimana, saudara? Dia memerintahkan untuk dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Luar biasa. Kalau raja yang menyuruh, raja yang langsung turun tangan, pasti selesai. Ini semua katakan pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mau turun. Pemimpin yang mau langsung mengawasi semua pekerjaan. Semua proyek-proyek yang dikerjakan, saudara. Dan kalau pemimpin melakukan hal itu, pasti semua proyek berjalan dengan lancar. Ketika dia lihat ada ketidakadilan, ada korupsi, ada penyalahgunaan, dia langsung menegurnya, dia langsung memperbaikinya, saudara. Dia ingin semua kembali lancar, semua kembali normal. Dan yang tidak lancar, yang membuat hambatan, langsung dihukum, langsung ditegur dengan keras, saudara. Ini bukti pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa. Menggunakan wewenangnya untuk kebaikan, untuk keadilan, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dikatakan di sini juga, saudara, apa yang dibuat oleh Raja Yoas itu membuat rakyat gembira.
Ternyata semua yang dilakukannya membuat rakyat gembira. Yang pertama di 2 Tawarik 24 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Luar biasa. Bukankah ini luar biasa, saudara? Hanya dengan himbauan. Tapi semua rakyat langsung datang. Langsung membawa semua pajaknya. Dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Tidak bisa dibayangkan banyaknya, saudara. Kalau seluruh rakyat memberikan pajaknya. Bahkan dikatakan di sini dengan gembira melakukannya. Dengan bersukacita. Pasti berkelimpahan. Pasti besar hasilnya. Pasti penuh tempat itu, saudara. Ini saya mau katakan. Pekerjaan yang luar biasa dikerjakan oleh Yoas dan berhasil. Yang kedua dikatakan di sini. Di 2 Tawarik 24 ayat yang ke-12. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan. Juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Mereka langsung mengalirkan semua uang itu untuk diserahkan kepada para tukang melalui mandor-mandornya. Dikatakan dengan jelas di sini ada tukang pahat, tukang kayu, tukang besi dan tukang tembaga yang tugasnya memperbaiki rumah Tuhan. Ini saya mau katakan, saudara, semua lancar kalau pemimpinnya turun. Semua berhasil kalau pemimpinnya bijaksana, pemimpinnya hebat, pemimpinnya mau kerja keras, pemimpinnya jujur. Tapi kalau pemimpinnya tidak jujur, pemimpinnya korupsi, memanfaatkan wewenang, memanfaatkan kebijakannya, pasti hancur, saudara. Negeri itu pasti hancur. Rakyatnya pasti menderita. Rakyatnya berduka. Rakyatnya akan sedih, saudara. Yang ketiga dikatakan di sini di 2 Tawarik 24 ayat yang ke-14. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas emas dan perak sepanjang umur Yoyada. Korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Luar biasa. Ada kelebihannya dan kelebihannya banyak sekali, saudara. Ini semua katakan berkat kesehatian, berkat kerjasama, berkat saling mendukung, saling membantu. Luar biasa berlimpah. Bahkan ketika diberikan kepada raja, kelebihannya, raja memakai uang itu untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas untuk korban bakaran, dan cawan-cawan untuk perkakas-perkakas emas dan perak. Luar biasa, hebat. Uang itu langsung digunakan kembali untuk membuat perkakas-perkakas di rumah Tuhan. Semuanya dibuat. Semuanya tersedia, saudara. Bahkan yang keempat dikatakan di sini. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Persembahan korban dilakukan di rumah Tuhan. Dan dilakukan selama hidup Yoyada, Imam Yoyada. Ini kan luar biasa. Ada persembahan korban di rumah Tuhan. Itu arti cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan. Meninggikan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan. Kalau ada pujian di rumah kita, saudara. Kalau ada penyembahan di rumah kita. Kalau ada doa di rumah kita. Pasti rumah kita akan penuh dengan kemuliaan. Rumah saudara akan penuh dengan kemuliaan. Rumah saudara penuh dengan berkat. Penuh dengan mujizat. Jadi rumah Tuhan yang ada persembahan korban. Penuh dengan kemuliaan, saudara. Penuh dengan berkat. Penuh dengan mujizat. Imam Yoyada menunjukkan contoh yang luar biasa. Kalau ada pujian, ada persembahan kepada Tuhan, ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Untuk itu jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Karena Tuhan melihat setiap hati. Setiap hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Setiap hati yang terbuka. Setiap pelayanan pekerjaan kita.
Pelayanan yang dilakukan dengan jujur untuk menyenangkan Tuhan, diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis proyek yang dikerjakan dengan baik, dengan jujur, tidak korupsi, menyenangkan Tuhan, saudara. Keluarga yang dibina dengan kasih, bersama-sama, bersehati, bersekutu, mendengar suara Tuhan, melakukannya, berdoa, memuji, memuliakannya. Keluarga itu diberkati Tuhan, saudara. Jadi kalau kita mau mempersembahkan yang terbaik, Tuhan memberikan yang luar biasa. Hari ini, Tuhan melihat persembahan kita. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati saudara. Apakah ada pujian, ada ucapan syukur, ada doa yang dinaikkan, ada kepercayaan, ada iman yang luar biasa. Sekalipun kita ada dalam masalah yang besar, ada dalam pergumulan yang besar, saudara. Tapi kalau kita punya hati, punya waktu untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, memberikan hati kita, melayani Tuhan dengan baik, dengan jujur, bekerja dengan jujur, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Tuhan menunjukkan jalan, dan Tuhan akan memberikan mujizatnya. Haleluya. Saat ini saya rindu beberapa saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dicamat Tuhan, ingin mempersembahkan yang terbaik, ingin dipakai Tuhan luar biasa, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan disembuhkan Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terbuka saat ini. Tuhan masuk ke dalam hatinya, tinggal dalamnya beracara, menguatkan yang lemah, memberikan damai, sejahtera, sukacita, kemenangan-kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar kemenangan. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Jadikan hari ini hari mujizat, hari damai sejahtera, hari sukacita, hari berkat Tuhan. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemimpin-pemimpinnya. Pakai menjadi alat Tuhan yang hebat, menjadi alat Tuhan yang dahsyat. Pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang diberkati Tuhan, pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.